lebih laku dari partai final. Tiket timnas Indonesia U23 versus Irak ludes dalam hitungan menit. Tiket pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Irak sudah ludes terjual alias sold out. Dalam laman atau aplikasi penjualan tiket resmi Qatar yaitu Haya, tiket timnas Indonesia U23 versus Irak sudah sold out sejak Selasa kemarin dalam hitungan menit sejak dibukanya penjualan tiket. Bahkan tiket laga final Piala Asia U23 2024 antara Uzbekistan versus Jepang kalah laku ketimbang pertandingan antara timnas Indonesia versus Irak. Kabar sold outnya tiket timnas Indonesia U23 versus Irak juga dibenarkan oleh PF Fansosbud KBRI Doha Ali Murtado. Ya, seperti biasa kita akan coba lakukan blocking tiket karena baru saja dibuka beberapa menit yang lalu, ternyata sudah hampir sold out, bahkan melebihi laga final. Jadi yang laga final itu baru separuhnya, yang laga perebutan tempat ketiga ini hampir sold out, ujar Ali Murtado. Ali pun memastikan para WNI masih tetap bersemangat untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 demi bisa menang atas Irak dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Irak akan dimainkan pada malam ini. Jika berhasil memenangi pertandingan ini, timnas Indonesia dipastikan bakal berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Namun apabila kalah, tim asuhan Sintayong mau tidak mau harus menjalani laga playoff melawan wakil Afrika. Sintayong yakin tim yang dipimpinnya bakal bisa lolos ke Olimpiade tahun ini. Kami tetap mempunyai peluang untuk melaju ke Olimpiade, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan bagus untuk bisa lolos ke Olimpiade, ujar Sintayong. Rafael Struijk kembali bela timnas Indonesia U23, Sintayong beri peringatan ke Irak. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengakui bahwa Rafael Struijk siap kembali membela tim merah putih dalam keadaan bugar sehingga bisa mengancam gawang Irak. Jelang menghadapi Irak, timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar baik, yakni Rafael Struijk bisa kembali membela tim. Penyerang skuad Garuda Muda ini memang sebelumnya harus absen membela timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan. Hal ini karena Rafael Struijk terkena akumulasi kartu sehingga tak bisa membela tim merah putih. Namun dalam laga melawan Irak nanti Rafael dipastikan bisa membela timnas Indonesia U23. Sintayong mengatakan kembalinya Rafael Struijk ini sangat penting buat skuad Garuda Muda. Menurutnya Rafael Struijk merupakan pemain kunci timnas Indonesia U23. Oleh karena itu dengan kembalinya pemain Ado Den Haag ke tim ini akan sangat membantu tim untuk melawan Irak. Dia sudah bermain dengan sangat baik sejak awal kompetisi, dia tampil baik di fase grup, dan jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami, ujar Sintayong. Saat melawan Uzbekistan, Rafael memang harus absen membela timnas Indonesia U23 karena akumulasi kartu kuning. Tanpa adanya Rafael, lini depan tim merah putih memang sedikit buntu, bahkan lini depan timnas Indonesia tak bisa berbuat banyak saat melawan Uzbekistan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa itu memang bukan niat Rafael absen membela tim merah putih dalam laga melawan Uzbekistan. Namun ia memang tak bisa berbuat banyak karena memang mendapat larangan bermain. Sintayong memastikan pemain berusia 20 tahun tersebut dalam kondisi terbaik saat ini. Pemain andalan timnas Indonesia U23 itu bahkan dipastikan dalam kondisi lebih bugar. Dengan kondisi tersebut tentu Rafael Struijk diyakini bakal bisa menjadi ancaman buat Irak. Untuk itu Sintayong memberi peringatan kepada Irak agar lebih berhati-hati. Pasalnya Rafael Struijk dalam kondisi siap untuk memberikan yang terbaik nantinya. Hal ini karena timnas Indonesia U23 juga bertekad untuk bisa meraih hasil terbaik dalam perebutan posisi ketiga tersebut demi tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Halo buat masyarakat Indonesia, doakan kami di pertandingan besok, semoga kita Timnas Indonesia U23 siap tarung. Madun berharap Indonesia main di Olimpiade Paris 2024. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 siap bertarung menghadapi Irak U23 di perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 di Qatar. Pemain film dan sinetron Yusuf Mahardika atau yang akrab disapa Madun berharap Timnas Indonesia U23 mengalahkan Irak U23. Indonesia akan menang, banyak doa saja. Ini titik terjenuh prestasi Timnas Indonesia di Asia, ujar Yusuf Mahardika. Kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U23 diyakini Madun menjadi penambah semangat Garuda Muda untuk bisa menaklukkan Irak U23. Apalagi pertandingan perebutan peringkat ketiga ini adalah pertarungan bergengsi bagi timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, Madun yakin bahwa mengalahkan Irak U23 bukan hal yang mudah.
Pertandingan ini akan sangat seru. Kembalinya Rafael Struyck harusnya bisa menggedor lini belakang Irak U23, ujar Yusuf Mahardika. Menurut Yusuf Mahardika, Justin Hubner mungkin akan bertugas sebagai bek tengah menggantikan Kapten Rizky Ridho. Betapa khawatirnya legenda sepak bola Irak melihat kekuatan timnas Indonesia U23. Legenda sepak bola Irak Sa'ad Abdul Hamid sampai turun gunung untuk memperingatkan Irak U23 agar berhati-hati ketika menghadapi timnas Indonesia U23. Abdul Hamid mengatakan bahwa Irak kurang beruntung saat dikalahkan Jepang pada babak semifinal. Menurut dia, kekalahan dari Jepang pada partai semifinal karena para pemain tidak tampil cukup bagus untuk memenangkan permainan. Instruksi dari pelatih tidak dijalankan dengan benar. Menurutnya, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Radi Senaisil kala bertemu Indonesia. Kesalahan-kesalahan di laga kontra Jepang tidak boleh terulang kembali. Sementara itu, Abdul Hamid ini menilai bahwa timnas Indonesia telah banyak berkembang di bawah komando Sintayong. Oleh karena itu, dia meminta kepada setiap pemain untuk fokus sepanjang pertandingan. Timnas Indonesia sudah banyak berkembang dan merupakan tim berbahaya yang harus diwaspadai. Tim ini pandai mengoper bola dengan cepat dan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Metode ini mungkin membingungkan para pemain Irak dan mereka mungkin tidak menemukan kesempatan untuk memperbaiki situasi dan memperbaikinya. Rencana yang tepat harus dikembangkan untuk potensi bahaya terhadap tujuan ini, ujar Abdul Hamid. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi poinnya sekarang ketika Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ya jangan sampai Sintayong ini lepas. Karena ini fondasi yang dibangun ini adalah oleh Sintayong. Jadi fondasi yang dibangun ini takutnya nanti akan terganggu dengan pelatih baru. Saya tidak mengatakan bahwa pelatih baru tidak akan bisa bekerja seperti Sintayong, enggak juga kan, kita nggak boleh menilai seperti itu kan. Dan kita juga paham Sintayong nggak mungkin melatih Indonesia seumur hidup, nggak mungkin. Pasti akan ada waktunya dia perlu pindah ke negara lain dan melatih tim lain atau juga klub lain.